Tafadhal Ustaz. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul bakhili wal mutasaddiqi kamasali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin aw junnatani min hadidin qad tarrat aydiyahuma ila sudiyihima wa tarakihima faja'ala al-mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi sadaqatin in basatat anhu hatta tughazzi anamilahu wa ta'fu atharahu wa ja'ala al-bakhilu kullama hamma bi sadaqatin qalasat wa akhadat kulla halqatin makanaha. Qala Abu Hurairah fa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi isba'ihi hakada fi jaybihi falau ra'aitahu yuwassi'ahu wa la tattasi yusi'uhu wa la tattasi Yuwassi'uha. falau ra'aitahu yuwassi'uha wa la tattasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Al-ikhwatul kiram, kita melanjutkan tentang keutamaan sedekah. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah memberikan perumpamaan tentang orang kikir dan orang yang dermawan. Bagaikan perumpamaan dua orang laki-laki yang memiliki pakaian yang terbuat dari besi atau baju besi. Biasanya orang-orang Arab dahulu kala ketika berperang mereka memakaikan baju besi pada tubuh mereka untuk menghindari daripada tombak, pedang dan semacamnya. Bagaikan perumpamaan dua orang laki-laki yang menggunakan baju besi, mengenakan baju besi, atau junnatan min hadidin, yang fungsinya adalah melindungi daripada senjata. Qad tarrat aydihima ila thudiyihima wa taraqihima. Baju tersebut telah memenuhi antara thudiyihima wa taraqihima, antara dada mereka tepat pada susu mereka sampai ke leher mereka. Jadi baju tersebut tak luas, dari seputar dada saja sampai ke leher. Faja'ala al-mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi sadaqatin in basatat anhu. Setiap kali orang bersedekah itu bersedekah, perumpamaannya bagaikan orang yang memakai baju besi tersebut yang hanya awalnya sebatas dada hingga ke leher menjadi semakin meluas. Hatta tughasyiya anamilahu, sehingga baju itu terus meluas menutupi sampai pada seluruh jari-jari tangannya. Wa ta'fu atharahu, sehingga tak ada lagi tempat yang terbuka untuk dapat diserang musuh. Wa ja'ala al-bakhil, adapun orang kikir yang tadi asalnya sama-sama mereka itu memiliki baju besi yang menutupi dada hingga ke leher. Kullama hamma bisadaqah, tiap kali dia mau bersedekah, qalasat wa akhadat kulla halaqatin makanaha. Baju ini semakin menyempit, tak mampu dia luaskan, sehingga membuat dia semakin terjepit. Jadi baju besi tadi hanya sedada sampai ke leher. Manakala dia bersedekah, baju ini semakin menjepit tubuhnya.
Kata Abu Hurairah, aku lihat Rasulullah SAW mempraktekkan dengan jari-jarinya yang dimasukkan ke kantongnya. Walau ra'aitahu yuwassi'uha wala tattasi'. Dia berusaha untuk meluaskan bajunya tapi tak mampu luas, semakin menjepitnya. Naam. وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة أيضا ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما إلى تراكيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. Adapun dalam redaksi Imam Al-Bukhari rahimahullah yang dia sebutkan dalam kitab Az-Zakah dari hadis Abu Hurairah yang lafaznya bahwasanya Abu Hurairah mendengar Rasul bersabda, perumpamaan orang kikir dan orang dermawan bagaikan perumpamaan dua orang laki-laki memakai pakaian dari besi dari dada mereka hingga ke leher mereka. Adapun orang yang berinfak, yang dermawan, yang baik, tidaklah dia mengeluarkan infaknya illa sabaqat, kecuali baju besi itu semakin meluas, aw wafarat ala jildihi, menutupi seluruh kulitnya, hatta tukhfi bananahu, sehingga dapat menyembunyikan jari-jarinya, wa ta'fu atharahu, menutup setiap lubang-lubangnya. Wa ammal bakhilu, adapun orang kikir, fala yuridu an yunfiqa syai'an, dia tidak mau berinfak, ya, illa laziqat, tiap kali dia mau berinfak baju ini semakin menjepitnya, laziqat kull halaqatin makanaha, setiap baju ini ya al-halaqah seperti tempat-tempat yang dia masukkan baju tersebut, ya. Jadi baju itu kan punya, baju besi itu ada semacam ya halaqah, kancing-kancingnya yang menyatukan baju tersebut. Tiap kali dia mau berinfak maka baju ini semakin menyempit. Ya. Bahwa yuwassi'uha wa la tattasi'. Dia berupaya untuk meluaskan pakaian tersebut, baju besi tersebut, tapi tak bisa luas, bahkan semakin menjepitnya. Naam. Wa rawa an Abi Burdah عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قالوا يا رسول الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يؤين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. Naam. Dan diriwayatkan dari Abu Buraidah dari ayahnya, dari Nabi SAW, ya, bahwasanya Rasulullah mengatakan hendaklah setiap muslim itu berinfak, bersedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika dia tak memiliki sesuatu yang disedekahkan? Qal, maka Nabi menjawab, hendaklah dia bekerja dengan tangannya, dari hasilnya dia sedekahkan. Tak mampu bersedekah, tak punya uang, bekerja, cari modal untuk bersedekah. Wa yanfa'u nafsahu, dengan bekerja bisa dia mendatangkan manfaat bagi dirinya dengan apa yang didapatkan dari upah bekerja. Wa tasaddaq, dan ini juga bisa dia bersedekah. Qalu, mereka berkata, fa in lam yajid, bagaimana jika dia tak mampu juga Rasulullah, tak mampu bersedekah, dalam pekerjaannya pas-pasan untuk dirinya saja. Qala, maka Nabi menjawab, yu'inu dzal hajatil malhub, tak mampu bersedekah, hendaklah dia membantu orang yang membutuhkan bantuannya dengan apapun yang dapat dia lakukan. Ya, membantu orang mengangkat barangnya, menurunkan barangnya dan semacamnya. Qalu fa in lam yajid, bagaimana jika dia tak mampu juga membantu orang ya Rasulullah? Qala falyamal bil ma'ruf, hendaklah dia mengerjakan perbuatan-perbuatan kebaikan. Tak mampu bermanfaat untuk orang lain, minimal dirinya mampu berbuat kebaikan. Ya, yang paling ideal adalah orang bisa bermanfaat untuk orang lain, bersedekah. Ya, tak mampu bersedekah, kerja supaya bisa bersedekah. Kalau tak mampu juga setelah bekerja,
membantu orang yang bisa dibantu dengan segala macam bantuan selain daripada uang, karena uang dia tak mampu. Ya, jika juga tak mampu, kata Nabi, falyamal bil ma'ruf, hendaklah dia mengerjakan kebaikan. Tak bisa memberi manfaat untuk orang lain, untuk dirinya minimal. Wal yumsik anisyar, hendaklah dia menahan dirinya, jangan melakukan kejelekan, jangan berbuat keburukan kepada orang lain. Fa innaha lahu shadaqah, sesungguhnya itulah bentuk sedekahnya terhadap dirinya. Berbuat kebaikan dan jangan mendatangkan keburukan bagi orang lain, itu dianggap sedekah. Naam. ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة ولا يؤان على مطلوب. Nah, kata beliau, orang bakhil yang tak mau berbuat kebaikan itu, ya, yang selalu terhalang, yang selalu menghalangi dirinya untuk berbuat albirri wal khair, ya, segala macam bentuk kebajikan, kebaikan, kana jazaa'u min jinsi amali, maka balasan atas kekikirannya itu setimpal dengan apa yang dia buat dari kekikiran. Bahwa dhayiqus sadri, konsekuensinya karena bakhil, dadanya akan menjadi sempit. Orang berinfak dadanya luas, ya. Orang yang bakhil, tamak, dadanya sempit. Mamnu'an minal insyirah, terhalang untuk memiliki dada yang lapang. Ya, dhayiqul atan, ya, saghirun nafs, qalilul farah. Ya, orang semacam ini sempit dirinya, ya, sempit jiwanya, kecil, kerdil, ya, kepribadiannya, ya, sedikit kegembiraannya, banyak kathirul hammi wal ghammi wal huzn, banyak datang kepadanya berbagai macam kegalauan. Dia akan senantiasa galau, al-hammi, galau dengan masa akan datang, takut kalau dia berinfak nanti akan menjadi fakir. Ya, wal ghammi, takut akan masa kini, galau dengan masa kininya. Sekiranya dia berinfak akan terhalang berbagai macam keinginan-keinginannya. Wal huzun, dia pun galau dengan masa yang telah lalu yang tak dapat terluput daripadanya berupa dunia. Intinya orang yang kikir akan senantiasa dalam kegalauan hidup. Galau akan masa lalu yang tak dapat dia kejar daripada dunia yang terluput, galau masa sekarang, galau masa akan datang. La yakadu tuqda lahu hajah, hampir-hampir tak akan pernah dapat terpenuhi hajatnya. Wala yu'anu ala matlub, dan dia tidak akan dibantu untuk mencapai keinginan-keinginannya. Karena dia persulit manusia, Allah persulit dia. Ya, berat bagi dia untuk membantu manusia, maka demikian juga Allah akan meninggalkannya, tak membantunya. Ya, manakala tak luas dadanya, sempit karena kikirnya, maka sempit pula lah hatinya. Naam. فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. Persis sebagaimana perumpamaan orang yang mengenakan baju besi. Baju tersebut yang telah membalutnya hingga ke lehernya. Dia tak mampu mengeluarkan, ya, anggota tubuhnya. Tiap kali dia ingin mengeluarkan anggota tubuhnya, ingin meluaskan baju tersebut, bahkan baju itu semakin menjepit dirinya. Ya, semakin ketat, semakin menjepit. Ya, bayangkan bagaimana seorang jika baju besinya menjepitnya. Naam. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه البخل فيبقى قلبه في سجنه كما هو والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساء تلك الجبة عليه فكلما تصدق اتسأ وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعدم سروره. Perumpamaan orang bakhil ini, manakala ingin bersedekah, maka dia terhalang dengan sifat kikirnya. Ya, maka hatinya selalu terpenjara.
Adapun orang bersedekah, setiap kali bersedekah hatinya menjadi lapang, dadanya menjadi luas. Bagaikan perumpamaan orang yang mengenakan pakaian besi tadi semakin meluas, ya, menutupi seluruh tubuhnya. Kullaman tasaddaq, setiap kali dia bersedekah, infasaha wan syarah, semakin meluaslah hatinya, semakin melapanglah dadanya, wa quwwiya farhu, semakin besar kebahagiaannya. Wa 'azuma sururuhu, semakin besar keuntungannya dan kebahagiaannya. Pada hakikatnya orang bersedekah itu kembali untuk dirinya. Untuk dirinya. Dari sisi kesehatan, orang bersedekah akan senantiasa datang padanya kesehatan. Semakin sehat dia. Kenapa? Dia akan senang ketika melihat orang menerima sedekahnya. Ya, sumber penyakit adalah dari hati. Orang yang hatinya sehat, insya Allah tubuhnya akan sehat. Itu secara ghalib. Ya, makanya dikatakan sedekah itu bisa mendatangkan kesehatan, bisa menyembuhkan orang daripada penyakitnya. Kenapa? Karena hatinya menjadi lapang, hatinya menjadi tentram, hatinya menjadi tenang. Dan itulah jalan kesembuhan baginya. Sementara berbagai macam penyakit itu sumbernya daripada hati. Selain tentunya makanan, daripada hati. Hati yang sempit, ya, hati yang galau, stres, itu mendatangkan semua penyakit. Ya, marah, naik darah, itu semuanya mendatangkan penyakit, mengganggu stabilitas kesehatan kita. Ya, maka orang yang berinfak bersedekah hatinya akan tenang, tentram, lapang. Ya, sehingga akan terasa semakin nikmat hidupnya, semakin tentram jiwanya. Nanti sampai akan menjadi kebiasaan baginya. Dia tak nyaman kecuali dia harus berinfak setiap saat. Ya, na'am. Walau lam yakun fi sadaqati illa hadhihi al-fa'idatu wahdaha lakana al-abdu haqiqan bil istikthari minha wal mubadarati ilaiha. Wa qad qala ta'ala wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sekiranya tak ada keutamaan sedekah kecuali ini saja, kelapangan jiwa, ketenangan hati, ketentramannya, maka cukuplah akan memacu seseorang untuk memperbanyak sedekah, bersegera bergegas kepadanya. Ya, apalagi bukan hanya itu balasannya, luar biasa balasannya. Bukan hanya ketenangan jiwa, ketentraman hati, tidak. Allah berkahi hartanya, Allah tambah-tambah hartanya di dunia ini, nanti disiapkan gantinya di akhirat dilipat gandakan, minimalnya 700 kali lipatan. Dan itulah Allah mengatakan wa man yuqa shuhha nafsihi, yang dipelihara dari kekikiran diri, fa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang beruntung. Tentunya setiap orang harus belajar bagaimana memerdekakan dirinya dari sifat kikirnya. Ya, selalulah berpikir hidup bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang banyak. Naam. Wa kana Abdurrahman ibnu Auf atau Sa'd bin Abi Waqqas yatufu bil baiti wa laysa lahu da'bun illa hadhihi da'wah. Rabbi kini syuhha nafsi, Rabbi kini syuhha nafsi. Faqila lahu ama tad'u bi ghairi hadhihi da'wah? Faqala idza wuqitu syuhha nafsi faqad aflahtu. Abdurrahman bin Auf atau Sa'd bin Abi Waqqas, kalau mereka tawaf di Ka'bah, tak ada doa mereka kecuali doa yang diulang-ulang, itu aja. Berbunyi Rabbi qini syuhha nafsi, Tuhan pelihara daripada saya sifat kikir ini, jauhkan daripada saya. Jauhkan daripada saya sifat kikir ini. Ya Tuhan, jauhkan daripada saya sifat kikir ini. Ya, pelihara saya daripada sifat kikir, jauhkan. Jangan sampai menjadi sifat saya, karakter saya. Maka ada yang bertanya kepadanya, takkah ada doa selain doa ini? Kenapa ini saja yang kau doakan, yang kau minta? Maka dia berkata, sesungguhnya jika sudah dijaga dari diriku, dipelihara, dijauhkan sifat kikir, maka aku berarti telah mendapatkan keberuntungan. Kemana-mana orang hidup untuk cari keuntungan dan keberuntungan. Bekerja kita untuk cari untung. Keberuntungan, kejayaan, kesuksesan, itulah tujuan hidup manusia. Padahal keberuntungan itu ada pada sedekah, pada infak. Semakin kau banyak bersedekah, semakin untung hidupmu. Ya, semakin bertambah imanmu kepada Allah, semakin dahsyat kecintaan Allah kepadamu. Ya, sedekahmu akan membuat hilangnya kemurkaan Allah kepadamu. Naam.
والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإخفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجزع النفس عليه والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. Jadi dalam bahasa Arab dibagi-bagi ungkapan kikir. Dalam bahasa Indonesia pun ada juga berbagai macam ungkapan kikir. Kikir, pelit, dua kalimat. Ya, bahasa Arabnya bakhil, syahih. Ya, ada yang mengatakan kedekut, tamak, loba. Ini kata-kata yang mengekspresikan tentang sifat kikir pada seorang. Dalam bahasa Arab, kekikiran itu bertingkat. Yang paling tinggi namanya asyuhu. Di bawahnya al-bukhlu. Yang paling tinggi tingkatnya adalah syahih. Di bawahnya bakhil. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan beda antara asyuhu dengan al-bukhlu. Asyuhu huwa syiddatul hirsi 'ala syai'. Asyuhu adalah ambisi yang begitu dahsyat untuk mendapatkan sesuatu yang belum dia dapatkan. Itu syuhun. Ambisi ingin mendapatkan sesuatu. Wal ihfa' fi talabih, berupaya untuk mengejarnya. Wal istiqsa' fi tahsilihi, semaksimal yang mampu dia lakukan agar dapat yang diinginkan. Ya, wa jasha'un nafsi alaihi, kerakusan jiwa untuk mendapatkannya. Artinya asyuhu yakni berambisi mendapatkan sesuatu yang belum dia dapatkan. Itu syuhun. Ya. Kalau dapat yang ada pada orang pindah ke dia, itu syuhun. Bagaimanapun caranya supaya pindah ke dia. Adapun al-bukhlu man'u infaqihi ba'da husulihi. Kalau sudah dapat apa yang diinginkan, ambisinya tercapai sampai tujuannya, setelah itu dia bakhil untuk berbagi. Ya. Wa hubbuhu imsakuhu. Dia begitu senang untuk menahan-nahan apa yang didapatkan tersebut. Berat melepaskannya. Bahwa syahihun, ya, qabla husulihi. Maka sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya itu disebut syahih. Tamaknya, rakusnya untuk memperoleh sesuatu yang belum di tangannya itu namanya syahih. Manakala sampai di tangannya berhasil dia capai, tapi dia tahan, tak mau dia infakkan, tak mau dia sedekahkan, tak mau dia keluarkan, ini namanya bakhil. Kikir. Jadi orang kikir itu adalah orang yang menahan apa yang seharusnya dia keluarkan. Itu kikir, bahasa Arabnya bakhil. Adapun syahih adalah orang yang ambisi meraih sesuatu, tamak, rakus ingin mencapainya, padahal belum dia dapatkan. Bisa membedakannya? Paham ya? Ya, karena itulah Allah mengatakan waman yuqashuha nafsi. Yang dijaga Allah daripada sifat kikir, maksudnya apa? Ambisi yang berlebihan, rakus untuk mencapai sesuatu, tamak untuk mendapatkannya, sungguh dialah orang yang beruntung. Syuhun. Naam. Wal bukhlu samaratu syukhi wasyukhu yad'u ilal bukhli wasyukhu kamilun fin nafsi faman bakhila faqad ata'a syukhahu wa man lam yabkhal faqad asa syukhahu wa wukiya syarruhu wa dhalika huwal muflih wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang namanya al-bukhlu, kikir, samratu syuhi, itu buah daripada sifat asyuh. Jadi menahan untuk memberikan apa yang ada padanya, itu bahasanya al-bukhlu. Itu adalah merupakan buah daripada sifat sebelumnya itu apa? Asyuhu, rakus, tamak. Ya, untuk mendapatkan sesuatu. Wasyuhu yad'u ilal bukhli. Tentunya sifat asyuhu ini akan menggiring orang untuk bakhil. Karena rakus, karena tamak, ambisi, manakala dapat dia rasa begitu berharga sehingga payah untuk mengeluarkannya. Karena itulah tak jarang orang-orang semakin kaya semakin tamak, semakin kikir, semakin bakhil. Subhanallah. Ya, kadang-kadang orang berbelanja. Ya. Yang susah-susah itu tak payah nawar-nawar, tapi yang kaya kayak mobil mewah, diskon lah, sekian lah.
dikit kali diskonnya. Bakhil. Subhanallah. Ya, kalau bisa ya gratis dia minta. Sementara orang yang susah-susah mungkin jalan kaki, dia berbelanja, mungkin datang pakai motor, tak bayar. Langsung kasih. Tapi semakin kaya, semakin tamak. Ya, kadang-kadang kesel yang menjual itu. Udah ada harga standar mau di bawah harga lagi. Ya. Maka hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai kita semakin kaya, semakin apa? Semakin tamak. Kenapa? Ya karena sifat syuhun tadi, dia merasa betapa sulit mencari uang. Bagaimana mudah gua hambur-hamburkan? Enggak, harus kutahan. Ini bahaya nih. Padahal semakin dia keluarkan untuk berinfak, semakin datang keberkahan kepadanya. Dari atas langit Allah akan curahkan kepadanya keberkahan. Ya, ini ilmu membutuhkan penerapan. Ini bukan ilmu retorika. Terapkan. Ya, setiap orang harus berusaha menerapkannya. Tak harus banyak. Berapa yang kita mampu. Belajar dari sedikit-sedikit. Kita punya sanak kerabat, kita punya tetangga, kita punya kawan-kawan yang sebagian susah. Ya, maka bantu. Ya. Jadi itu kata beliau. Sifat syuhun ini akan mengajak kepada kikir al-bukhlu. Ya. Wasyuhhu kaminun fin nafsi. Sifat syuhun ini, rakus ini, ingin mencapai sesuatu ambisi, itu akan senantiasa ya dia tersimpan dalam jiwa, kaminun. Ya, terbelenggu dalam jiwa, tak mau keluar. Faman bakhila faqad ata'a syuhhahu. Barang siapa yang sudah sampai kepadanya, terpenuhi ambisinya, tercapai tujuannya, dan dia kikir mengeluarkannya, maka dia telah mematuhi sifat syuhunnya. Dia telah mematuhi sifat rakusnya. Ya. Wa man lam yabkhal faqad asa syuhhahu. Barang siapa yang sudah mendapatkan ambisinya, dapat cita-citanya yang dia inginkan, tapi dia tidak kikir, dia berbagi, dia keluarkan, berarti dia telah menyelisihi, menentang sifat rakusnya, melawan sifat rakusnya. Wa wuqiya syarrahu. Ya, berarti dia telah dipelihara daripada keburukan sifat rakus tersebut. Wa dzalika huwal muflih, itulah orang yang beruntung. Kata Allah, "Man yuqa syuhha nafsi", barang siapa yang dipelihara daripada sifat rakus, fa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Naam. والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله وقريب من الجنة وبعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار فجود الرجل يحببه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده. Naam. Was-sakhiyyu, orang dermawan itu yang mudah berbagi, qaribun minallahi ta'ala, dekat kepada Allah. Wa min khalqihi, dekat kepada manusia. Wa min ahli, dekat dengan keluarga. Dicintai keluarganya, dicintai manusia, dicintai Allah. Wa qaribun minal jannah, dan dia dekat kepada surga. Wa ba'idun minan nar, dia jauh dari neraka. Wal bakhil, orang kikir, ba'idun minallah, dia jauh dari Allah. Ba'idun min khalqih, jauh daripada manusia. Ba'idun minal jannah, ya, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dia dekat ke neraka. Fajudur rajuli yuhabbibuhu ila adladihi, sifat dermawan seseorang menjadikan musuh-musuhnya mencintainya. Lambat laun musuh-musuhnya mencintainya. Yang oleh Nabi yang mulia SAW, apa kata Aqra? Dahulu Nabi yang mulia yang kucintai, ya, terus aku betapa benci melihatnya, ingin menghabisinya, ingin membunuhnya, tapi dia terus beri kepadaku, beri hingga dia menjadi orang yang paling kucintai. Sebagian pemimpin Arab masuk Islam, menjadi benar keislamannya, lurus dari mana? Daripada kebaikan Nabi yang mulia SAW. Ya, pernah salah seorang daripada yakni orang Arab Badui yang datang ke Nabi SAW meminta kepada Nabi SAW pemberian. Kata Nabi, itu yang kau lihat antara
2 gunung, 1 lembah itu semua kambing-kambing milikmu, ambil semua. Maka dia datang ke kaumnya, ya kaum aslimu, wahai sahabat-sahabatku, masuk Islam segera. Sesungguhnya Muhammad kalau memberi tak takut miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memberi masih takut miskin. Nabi Muhammad tak takut miskin. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Kalau kita memberi, hitung-hitung dulu lah. Jangan yang warna merah lah. Ya, uang yang warna biru aja lah. Udah keluar biru, yang hijau aja lah. Subhanallah. Wa bukhluhu, sebaiknya kekikiran seseorang, yubaghidhuhu ila auladihi, membuat dia dibenci bahkan oleh anak-anaknya dan istrinya benci kepadanya. Bahaya. Kama qila, sebagaimana di dalam beberapa bait-bait syair dikatakan, yudhiru aibal mar'i fin nafsi bukhluhu. Sifat bakhil itu akan menampakkan aib diri. Wa yasturuhu anhum jami'an sakhauhu. Sebaliknya sifat dermawan itu akan menutup aib-aib seseorang. Kita ini banyak aib, supaya tak terbongkar aib itu, apa yang kita buat? Banyak bersedekah. Tertutup aib itu dengan banyak sedekah. Karena kebaikan kita, orang akan menutup lisannya daripada keburukan kita. Begini-begini, iya. Tapi kau tengok bagaimana dermawannya dia. Kau tengok bagaimana infaknya. Tertutup aibnya. Setiap orang itu punya celah, punya aib. Menutup aibnya dengan banyak berbuat kebaikan, bersedekah. Ya, taghatta bi athwabis sakha. Hendaklah engkau menutupi dirimu dengan kedermawanan. Fa inni ara kulla aibin fas-sakha'u ghita'uhu. Aku melihat segala macam bentuk aib, maka yang menutupinya adalah sifat dermawannya. Wa qarin idza qaranta hurran. Kalau engkau harus bersahabatlah dengan orang merdeka. Fa inna ma yazinu yuzri bil fata qurana'uhu. Sesungguhnya seorang akan menjadi baik ataupun buruk tergantung dengan siapa temannya. Wa aqlil idza mastata'ta qawlan. Hendaklah engkau sedikitkan banyak berkata-kata. Fa innahu idza qalla qaulul mar'i qalla khata'uhu. Sesungguhnya orang yang sedikit perkataannya, sedikit pula kesalahannya. Idza qalla malul mar'i qalla sadiquhu. Biasanya kalau harta orang itu sedikit, sedikit pula lah temannya. Ya. Wa dhaqat alaihi arduhu wa sama'uhu. Biasanya dia akan merasa sempit hidupnya, seolah-olah bumi menjepitnya, langit menjepitnya. Wa asbaha la yadri wa in kana haziman aqdamhu khairun lahu am wara'hu. Sehingga dia pun tak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, tak tahu siapa di depannya, siapa di belakangnya. Karena orang-orang semua sudah pergi meninggalkannya. Kenapa? Karena dia miskin. Itu kebiasaan dunia. Ya. Idzal mar'u la yakhtar sadiqan li nafsihi fanadi bihi fin nasi hadza jazaa'u. Ya, jika seseorang tidak memilih siapa yang menjadi temannya, maka hendaklah seru di manusia. Serulah di hadapan manusia. Inilah balasannya bagi orang yang tak punya teman yang sejati, teman yang baik. Ya, hendaklah kita memiliki teman. Tak usah banyak-banyak, tapi teman sejati. Karena mencari teman sejati itu sulit. Bagaimana pula mau banyak? Kebanyakan teman adalah teman tertawa di dunia. Tapi ketika menangis, semuanya pada lari, semuanya lepas diri. Ya, in qalla mali fala khillun yusahibuni. Disebutkan kepada Syafi'i perkataan yang begitu indahnya dalam bentuk hikmah, in qalla mali. Ketika hartaku sedikit, fala khillun yusahibuni. Tak ada lagi teman-teman dekat yang mau berteman denganku. Wa in kathur mali fa kullun nasi khallini. Fa kullun nasi khallani. Manakala hartaku banyak, maka semua orang menjadi kekasihku. Ya, tak enak teman-teman semacam ini yang ada kemaslahatan tertentu bersahabat. Karena itulah bukan mudah menjadi orang kaya, bukan mudah menjadi pejabat, akan dikelilingi para penjilat yang manakala kau jatuh mereka tertawa meninggalkanmu. Ya. Naam. Ya, sudah jam 6. Kita padakan sampai di sini, tinggal praktek lagi. Ilmu sudah sampai, tinggal praktek. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak
ala abdihi wa rasulih Muhammad.